Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Febrianti, NIM 222111101121, mahasiswa program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman dari kuliah kamu mata kuliah farmasi industri. Materi kuliah kamu kali ini yaitu pengembangan farmasi pada PT Interban Sidoarjo, Jawa Timur, dengan pemateri Bapak Apoteker Siswanto Tanuatmojo, SSI. Pengembangan farmasi pada industri farmasi secara umum yaitu obat baru. Obat baru ini meliputi zat aktif baru, kombinasi baru, bentuk sediaan baru, cara pelepasan baru, potensi baru, dan rute pemberian baru. Untuk zat aktif baru ini yaitu zat aktif lama yang kemudian dikombinasi menjadi kombinasi baru. Bentuk sediaan baru yaitu terkait dengan rute pemberian baru, kemudian cara pelepasan baru, misalnya obat lepas cepat diubah menjadi obat lepas lambat. Kemudian potensi baru berkaitan dengan indikasi yang baru. Yang lebih umum di Indonesia adalah obat generik, di mana meniru obat yang sudah ada. Berikut merupakan sistem proses obat pengembangan baru atau OPB. Dilihat dari pengembangan obat baru, mulai dari molekul yang kemudian dimodifikasi jadi satu molekul dan dicari obat dengan khasiat yang diharapkan. Setelah satu senyawa ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan formula dan dilakukan trial sehingga dapat memberikan efek kepada penggunanya. Setelah dibentuk sebagai bentuk sediaan, kemudian dicek keamanan dan khasiatnya, dan kemudian didistribusikan. Langkah awal mencari molekul baru melalui penerapan kimia medisinal dengan memodifikasi rantai samping atau bisa menambahkan gugus fungsi tertentu yang bertujuan untuk mencari obat yang berkhasiat sesuai dengan yang diharapkan. Namun, terdapat kekurangan dalam pengembangan obat baru, yaitu biaya yang cukup tinggi dan juga tingkat kegagalan yang tinggi. Jika sudah menemukan senyawa aktif yang diinginkan, bisa dilanjutkan dengan pembuatan formula dan dilanjutkan fase praklinik, kemudian dilanjutkan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu pengembangan molekul baru. Pengembangan molekul obat baru dengan mencari senyawa baru atau melakukan inovasi terhadap produk farmasi yang baru. Namun terdapat beberapa risiko dalam pengembangan obat baru serta waktu pengembangannya lama, dan otomatis keuntungan yang diperoleh juga lama. Biasanya industri di Indonesia lebih mementingkan profit, bukan melakukan penelitian. Sehingga biasanya untuk melakukan pengembangan obat baru dilakukan dengan dana penelitian yang besar. Untuk pengembangan obat baru biasanya memerlukan waktu 12 hingga 20 tahun. Yang kedua yaitu pengembangan obat melalui improvisasi. Pengembangan obat melalui improvisasi biasanya melalui produk
yang sudah ada, tapi dengan dosis dan rute pemberian yang baru atau kombinasi obat baru. Resiko pada metode ini biasanya sedang, karena tidak perlu memerlukan trial obat dan modal yang dikeluarkan juga sedang. Untuk pengembangan obat melalui improvisasi biasanya membutuhkan waktu 5-10 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan obat generik. Pengembangan obat generik merupakan pengembangan mutu produk yang ekuivalen dengan inovator. Berdasarkan pengembangan produk ini memiliki resiko yang kecil, karena uji klinis diganti dengan uji bioekuivalensi, sehingga hasil akhir dari pengembangan mutu produk ini melihat apakah sudah ekuivalen dengan produk inovator. Pengembangan obat generik ini membutuhkan waktu 2-5 tahun. Selanjutnya yaitu alur proyek pengembangan. Setiap industri pasti akan memiliki struktur organisasi di mana bagian-bagian tugas yang dilakukan pastinya berbeda. Pada umumnya, struktur organisasi adalah sebagai berikut. Namun pada PT Interbat, bagian R&D ada 3 bagian, yaitu pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi. Namun pada umumnya hanya pengembangan formulasi dan pengembangan metode analisis. Untuk registrasi ada di bagian lain. Bagian-bagian lain yang berhubungan dengan R&D yaitu business development, marketing, produksi, dan QC. Business development atau marketing akan melakukan evaluasi terhadap produk apa yang bisa dikembangkan oleh industri. Usulan dari marketing yang melakukan survei pasar kemudian dilaporkan kepada R&D. R&D akan mengevaluasi apakah obat tersebut memungkinkan untuk dikembangkan dan diproduksi. Apabila sudah oke, maka selanjutnya ke proses pengembangan. Pengembangan formulasi bertanggung jawab untuk mengembangkan formula, mencari bahan baku yang sesuai, dan juga mengembangkan proses produksinya. Data-data yang dikumpulkan seperti data uji stabilitas akan diserahkan ke bagian registrasi untuk kemudian diregistrasikan ke BPOM. Untuk bagian produksi akan membuat batch komersial dan dari pengembangan tersebut. Hasil pengembangan metode analisis akan dikirimkan ke QC. Selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap batch komersial tersebut. Usulan yaitu usulan suatu produk akan disampaikan oleh business development, kemudian R&D akan melakukan persiapan dan pengembangan, dan kemudian data-data yang terkumpul akan diregistrasi. Untuk usulan yang pertama ada survei pasar dan forecasting, kemudian ada CPOB, fasilitas peralatan, paten, sourcing,
dan estimasi harga. Marketing dan development yang melakukan survei pasar dan sourcing yang kemudian disampaikan ke R&D. Kemudian R&D akan mengevaluasi berdasarkan CPOB, fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada pada industri farmasi. Apabila industri tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan, maka akan disampaikan kembali ke business development, sehingga akan mempertimbangkan apakah tetap melakukan produksi tersebut atau tidak. R&D akan melakukan evaluasi terkait paten, kapan sebaiknya produk tersebut akan launching. Kemudian R&D akan melakukan sourcing dengan mencari produsen-produsen penghasil zat aktif yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Bagian sourcing juga akan mengumpulkan data-data berupa data harga dari beberapa supplier yang kemudian dihitung estimasi untuk harga jual. Berikut merupakan contoh penelusuran paten. Di sini ada obat Forxiga atau AstraZeneca dengan bahan aktif dapagliflozin propanediol monohidrat setara dengan dapagliflozin. Ada dua paten AstraZeneca berlaku di Indonesia. Yang pertama IDP 0000298853, klaim produk dapagliflozin dengan batas kadaluarsa 15 Mei 2023. Dan yang kedua ada IDP 00003550, klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin, batas kadaluarsa yaitu 21 Juli 2023. Pada Mei 2023 kita dapat launching dengan produk dapagliflozin, tetapi pada waktu yang sama kita belum bisa menggunakan bentuk bahan aktif yang sama dengan Forxiga karena bentuk sulfat dan kompleks kristalin Forxiga batas kadaluarsanya yaitu Juni 2027. Berdasarkan bentuk sulfat dan kompleks akan memiliki sifat-sifat fisik kimia yang berbeda, sehingga akan berdampak pada uji bioavailabilitas dan stabilitas. Kemudian ada cakupan pengembangan. Yang pertama formula, kemudian proses dan peningkatan skala, analisis dan kemasan. Berikut merupakan pengembangan produk. Yang pertama ditentukan akan membuat produk sediaan bentuk apa. Apakah ada fitur-fitur tertentu, kemudian potensinya berapa, kemudian mencari bahan aktif yang sesuai dengan target. Kemudian ditentukan parameter-parameter prosesnya yang bisa mendapatkan target yang sesuai. Sebagai langkah konfirmasi, dilakukan pengujian-pengujian yang berkaitan dengan bahan aktif.
pengujian terkait adanya gradasi selama proses dipastikan dan dikonfirmasi dengan metode-metode pengujian yang akhirnya akan didapatkan produk yang sesuai dengan target dan obat original yang ditiru. Berikut merupakan peningkatan skala. Untuk skala kecil, metode analisis tentatif, kemudian optimasi formula dan proses. Skala menengah, uji stabilitas sebagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemas. Kemudian untuk skala pilot atau produksi, validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, dan uji BE. Untuk skala kecil, salah satu contohnya yaitu dengan 1000 tablet. Kemudian untuk skala menengah yaitu 10.000 tablet dan skala pilot yaitu 100.000 tablet. Untuk prinsipnya tidak lebih dari 10 kali dari skala sebelumnya. Selanjutnya ada studi praformulasi. Studi praformulasi adalah karakterisasi sifat fitokimia dan biologi bahan obat. Dan kemudian ada studi kompatibilitas obat eksipien. Tujuannya yaitu yang pertama dasar rasional formulasi, kemudian dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, kemudian untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Praformulasi bertujuan untuk mengetahui apa dan kapan bahan yang dapat digunakan untuk membuat produk yang bisa memberikan khasiat dan keamanan kepada pasien. Selanjutnya ada sifat fisika. Yang pertama pemberian, kemudian ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, dan densitas sifat alir. Dalam studi praformulasi, kita harus mempertimbangkan sifat fisika kimia dan biologi dari produk tersebut. Kemudian dilihat ukuran, bentuk, kemudian luas partikel yang meliputi sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, dan keseragaman kandungan, stabilitas, dan juga penampilan warna. Selanjutnya untuk karakterisasi produk komparator. Yang pertama ada bentuk, kemudian ada sifat fisikokimia dan biologi, kemudian ada Briggs score. Briggs score ini adalah nilai yang harus kita capai sehingga memiliki kualitas yang sama dengan produk komparator. Selanjutnya ada komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, dan ada target populasi pasien. Tahap pengembangan produk komparator setelah semua data dikumpulkan, kemudian dilanjutkan pengembangan formula dengan mengevaluasi pengaruh terhadap bahan aktif dengan produk. Parameter yang dilihat yaitu disolusi,
ukuran partikel, kelarutan, keseragaman bobot, dan solubilitas, dan lain-lain. Target populasi produk komparator juga harus mempertimbangkan sediaan pediatrik, di mana sediaan pediatrik ini ada tes marking, bentuk sediaan, dan keamanan eksipien yang meliputi sorbitol, propilen glikol, laktosa, bensil alkohol, dan etanol. Untuk tes masking sangat perlu untuk meningkatkan kepatuhan anak-anak untuk meminum obat. Kemudian bentuk sediaan untuk anak-anak paling mudah yaitu dengan bentuk sediaan sirup. Dalam melakukan pengembangan obat, kita harus mengetahui obat ini akan ditujukan untuk siapa, pasien pediatri atau geriatrik, sehingga dapat disesuaikan ukuran, bentuk, cara pemberian, dan rasa. Apabila diberikan pada geriatrik, seharusnya obat tidak boleh diberikan yang terlalu kecil karena ditakutkan obat itu akan hilang, dan tidak terlalu besar, takutnya kesulitan untuk menelan, contohnya kepada anak-anak. Selanjutnya ada average, terbagi menjadi 3, ada container average, ada manufacturing average, dan stability average. Average sendiri adalah sejumlah bahan tertentu yang ditambahkan pada suatu produk agar pasien dapat mendapatkan kadar yang sesuai. Kemudian container average yaitu volume yang didapatkan pasien sama dengan yang tertulis di sediaan. Kemudian untuk manufacturing average yaitu susut selama proses, diberikan penambahan bobot saat penimbangan sehingga diharapkan kadar produk jadi yaitu 100%. Untuk stability average yaitu diberikan penambahan kadar zat aktif untuk dapat mempertahankan kondisi lebih lama. Ini tidak disarankan karena adanya potensi pasien mendapatkan dosis yang tinggi. Selanjutnya yaitu scale up. Prinsipnya ada geometrik, kinetik, dan dinamik. Untuk geometrik adalah adanya kesamaan secara bentuk dan proporsi ataupun posisi sediaan obat. Kemudian kinetik adalah aturan yang digunakan untuk mengatur kecepatan obat agar mendapatkan kecepatan shear yang sama. Kemudian dinamik adalah mengatur kecepatan luar yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.